Renungan Tetes Embun. Sobat Katolikana yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, kita berjumpa lagi dalam program Renungan Tetes Embun yang dipersembahkan oleh Radio Katolikana. Mari kita siapkan hati untuk mendengarkan firman Tuhan. Renungan Tetes Embun hari Kamis 4 Agustus 2022. Siapa Tuhan bagimu? Kutipan Injil diambil dari Injil Matius bab 16 ayat 23. Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, "Enyahlah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Sobat Katolikana terkasih, hari ini kita mendengar pengakuan pribadi Petrus tentang Yesus, bahwa engkau adalah Mesias. Petrus orang melu-melu, tidak ikut-ikutan, tapi punya pendapat pribadi yang lahir dari pengalaman imannya secara personal tentang Yesus. Seringkali dalam hidup kita terlalu mendengar omongan banyak orang, sehingga melupakan keutamaan kita sebagai orang Kristiani. Ada sebuah cerita, suatu ketika seorang laki-laki beserta anaknya membawa seekor keledai ke pasar. Di tengah jalan, beberapa orang melihat mereka dan berkomentar nyinyir. "Lihatlah orang-orang dungu itu. Mengapa mereka tidak naik ke atas keledai itu?" Laki-laki itu mendengar perkataan tersebut. Ia lalu meminta anaknya naik ke atas keledai. Kemudian seorang perempuan tua melihat mereka. "Sudah terbalik dunia ini. Sungguh, anak tak tahu diri. Ia tenang-tenang di atas keledai, sedangkan ayahnya yang tua dibiarkan berjalan." Jadi kali ini, anak itu turun dari punggung keledai dan giliran ayahnya yang naik. Beberapa saat kemudian, mereka berpapasan dengan seorang gadis muda. "Hei, mengapa kalian berdua tidak menaiki keledai itu bersama-sama?" Mereka pun menuruti nasihat gadis muda itu. Tak lama kemudian, sekelompok orang lewat. "Binatang malang, ia menanggung beban dua orang gemuk tak berguna. Kadang-kadang orang memang bisa sangat kejam." Sampai di sini, ayah dan anak itu sudah muak. Mereka memutuskan untuk memanggul keledai itu. Melihat kejadian ini, orang-orang tertawa terpingkal-pingkal. "Lihat, manusia keledai memanggul keledai," sorak mereka. Ya, ketika kita hanya mendengar omongan orang lain atau memasukkan diri dalam putaran gosip dengan gosip, kita sering melupakan pengalaman iman pribadi kita tentang Yesus. Petrus mengalami perjumpaan pribadi dengan Yesus sehingga ia bisa menyebut Yesus sebagai Mesias. Mesias dalam diri Yesus adalah Mesias yang mau menderita untuk menyelamatkan manusia. Ia berpikir tentang kepentingan yang lebih besar. Dalam hal ini adalah keselamatan umat manusia daripada dirinya sendiri. Pengalaman iman pribadi Petrus terkaburkan saat Petrus mendengarkan omongan orang lain. Ia tak bisa menerima Mesias Allah Yesus yang menderita demi keselamatan manusia.
Karena inilah Yesus kemudian menghardik Petrus. "Enyalah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku. Sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Bacaan hari ini mengajak kita untuk meneliti kembali siapa Yesus bagi kita. Pengenalan pribadi Yesus tidak bisa dilepaskan dari perjumpaan kita secara pribadi dengannya. Tak mungkinlah kita bisa mengenali Dia jika kita lebih senang disibukkan dengan gosip, membicarakan kejelekan orang lain, atau disibukkan dengan rasa sakit karena selalu mendengarkan omongan buruk orang lain terhadap diri kita. Jika Yesus Mesias mau berkorban untuk kita, semoga kita juga mau berkorban, menyediakan waktu untuk hening dan berdoa agar lebih peka mengenali Dia dalam perjumpaan pribadi kita dengannya. Marilah kita satukan hati untuk berdoa. Tuhan Yesus, kami mengenal-Mu dan kehendak-Mu lewat perjumpaan kami secara pribadi denganmu, lewat perjumpaan kami dengan sesama. Ajarilah dan kuatkanlah iman kami, agar kami tidak mudah goyah oleh kata-kata dan gosip di sekitar kami. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Demikian Anda telah mendengarkan Tetes Embun yang dipersembahkan oleh Radio Katolikana. Renungan Tetes Embun bisa Anda simak di Radio Katolikana, media sosial Radio Katolikana, dan YouTube Katolikana. Terima kasih dan sampai jumpa.